Iya, bagaimana kabarnya sahabat Mentari? Sehat-sehat tentunya. Ya, masih bersama dengan Bapak Sukamto yang akan memberikan firman Tuhan mengenai jaminan pengampunan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Sukamto. Mari kita dengarkan. Jikalau minggu yang lalu kita berbicara tentang jaminan kemenangan, hari ini kita akan bicara jaminan pengampunan. Mari kita ingat ayat yang kita bicarakan minggu yang lalu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Allah setia sehingga Ia akan memberikan jalan keluar, supaya saudara dan saya cakap menanggungnya. Jaminan kemenangan diberikan kepada saudara dan saya. Nah, sekalipun jaminan kemenangan itu ada, dosa pasti sudah diampuni. Tetapi pada saatnya, saudara dan saya bisa jatuh di dalam mengalami jalan yang menyimpang, yang bukan seharusnya kita ambil. Nah, dalam hal ini sesuai dengan itu, berarti saudara dan saya gagal dan jatuh di dalam dosa melawan Allah. Tapi saudara-saudara yang saya kasih, pada saat itu segera setelah terjadi, musuh kita iblis berkata, "Nah, engkau melakukannya pelanggaran. Bukankah saudara orang Kristen sebagai anak Allah? Dan orang Kristen tidak boleh melakukan itu. Engkau orang Kristen dan anak Allah sekarang sudah melakukan." Itulah tuduhan si iblis. Nah, Allah menyediakan kepada kita perlengkapan untuk melawan itu. Maka mari kita lihat setelah kita mengalami kegagalan, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat Mentari yang saya kasih, mari kita lihat anatominya. Jika kita mengakui dosa, bagaimana kita mengakui dosa? Kita harus sadar bahwa kita telah berbuat dosa dan segera kita datang kepada Allah untuk mengakui dosa kita. Lihat di dalam Yohanes pasal 1 tadi, ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam orang itu. Jangan kita sampai dikatakan menipu diri sendiri dengan berkata tidak pernah berbuat dosa. Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia atau Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman Allah bersama dengan kita, firman Allah ada di dalam diri kita, maka kita kuat untuk menjalaninya. Allah menyebabkan kita kuat untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, sahabat Mentari yang saya kasih, pada waktu kita mengaku, apa artinya mengaku? Kita tidak menyembunyikan dosa yang kita buat, kita tidak mengingkari atas pelanggaran yang kita lakukan, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jikalau kita mengaku dosa kita, apa yang digambarkan Allah di sana? Allah adalah setia dan adil. Apa yang dilakukan? Dia akan mengampuni dosa kita. Jadi kita sudah diampuni dosa kita, maka kita jangan melanggar dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kekudusan. Jawaban doa adalah dasarnya juga pengampunan. Sesudah saudara dan saya diampuni dosa saya, Allah menjawab doa kita. Nah, sekarang setelah saudara dan saya diampuni, jangan jatuh lagi dalam dosa. Orang yang selalu jatuh dalam kubangan yang sama dikatakan bodoh oleh Allah. Sikap terhadap dosa, minta Allah selidiki hati kita. Benarkah kita tidak berbuat dosa? Maka Allah akan tunjukkan kepada saudara apa kehidupan saudara, dan saudara harus mengakui dosa itu. Dan juga kita harus ada jalan yang sering minta Tuhan, sampai saudara dan saya tobat tetapi kumat. Tapi saudara menjadi orang yang kurang baik, namanya kudis.
kuat tapi disiplin di dalam firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, mari kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi orang yang kuat untuk tidak melanggar dosa. Untuk melihat bahwa Allah setia dan adil, Ia mengampuni. Bahkan lebih dari itu, Ia menyucikan saudara dan saya dari kejahatan. Sahabat sekasih yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tadi dikatakan dalam nama Yesus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam jaminan pengampunan ini, sikap terhadap dosa, uji dan ketahui hati kita, dan minta Tuhan menyelidiki jikalau kita berjalan di jalan yang serong. Di dalam Amsal 28 ayat 13 dan 14, saya akan bacakan bagi saudara. Amsal pasal 28. Mari kita lihat bersama-sama, buka Alkitab saudara, dari Amsal pasal 28. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Saudara dan saya, sahabat mentari, jangan kita menyembunyikan pelanggaran kita, karena itu tidak menguntungkan. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi Tuhan. Kewajiban kita mengakui pelanggaran kita, meninggalkannya, maka kita akan disayangi Tuhan. Mengaku dosa adalah menyatakan apa yang kita lakukan salah, kemudian menyesali, bertobat, dan tidak akan berbuat lagi. Itulah pengakuan dosa kita. Allah memperhatikan atas pengakuan itu, dan Allah yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan saudara dan saya. Kendala dari kita ini adalah tadi dikatakan, kita kadang-kadang segan mengakui dosa kita, tapi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, sahabat mentari. Oleh sebab itu, marilah kita akui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Allah itu setia dan adil. Bagaimana Allah digambarkan di situ? Dia suka mengampuni, Dia berlimpah dengan kasih setia. Pengampunan pada dasarnya didasarkan kekayaan anugerah Allah. Bukan karena belas kasih saja, tapi kekayaan anugerahnya sehingga Dia mengampuni saudara dan saya. Allah berkorban satu kali untuk pengampunan dosa kita. Allah berkorban satu kali untuk menebus dosa saudara. Allah berkorban satu kali untuk supaya Dia bisa membawa kita kepada Allah. Mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa saudara dan menyucikan saudara dari kejahatan. Allah akan memberkati saudara, dan kiranya kita dikuatkan di dalam Tuhan dengan meyakini bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni, memberikan jaminan pengampunan itu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sahabat mentari semua yang mendengarkan renungan ini, mari kita mengaku dosa kita, sehingga Allah yang setia dan adil itu menyucikan dosa kita dan menjauhkan kita dari kejahatan. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini kami sudah bicara tentang keyakinan pengampunan. Tuhan memberikan janji yang indah untuk kami. Jikalau kami mengaku segala dosa salah kami, Engkau memberikan pengampunan dan menyucikan kami dari kejahatan, dan menjauhkannya dari kejahatan, menyucikan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, menuntun langkah kami, mampukan kami mengendalikan diri untuk tidak berbuat dosa, dan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, sahabat mentari, demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukanto. Ya, apapun itu, Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.